diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga dapat melaksanakan pertemuan pada kegiatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Tak lupa salawat serta salam mari kita selalu lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut kita semua memperoleh syafaat dari baginda Rasul, baik kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Rohman Waluyo sebagai guru PAI di SDN 1 Pajar sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini akan melakukan pengibasan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta kerjasama dari seluruh Dewan Guru yang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Next. Baik, sebelum kita dimulai, sebelum masuk di ice breaking, nanti agar kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, kegiatan ini nanti kita bagi menjadi 3 sesi, di mana sesi pertama adalah pembukaan, sesi kedua adalah kegiatan inti, di mana kegiatan inti nanti adalah pemaparan dari diseminasi ini nanti. Kemudian selain itu nanti di akhir sesi atau sesi penutup nanti adalah sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Masuk di sesi pertama, mari kita buka kegiatan pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar kegiatan pada pagi hari berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk di sesi kedua. Sebelum pemaparan materi, kita ice breaking dulu. Dari gambar yang sudah ditayangkan ini, kira-kira ini ada berapa jumlah hewan pada gambar dan hewan apa saja? Monggo silakan kira-kira dihitung. Waktunya sekitar 1 menit. Monggo. Ada berapa? Bu Suci? 4. Ada yang 8, ada yang 4. Next. Ternyata ada 12 binatang. Jadi ada gajah, keledai, anjing, kucing, tikus, ular, ikan, nyamuk, kura-kura, lumba, buaya, dan udang. Next. Jadi kesepakatan kelas untuk kegiatan kali ini kita diharapkan pada kesempatan kali ini HP untuk di-silent terlebih dahulu, kemudian kita saling menghormati, aktif dalam belajar, kemudian ketika nanti belajar ada pertanyaan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Dari kesepakatan ini bisa diterima Pak Ibu? Diterima. Next. Jadi topik diseminasi pada pertemuan kali ini yang ingin saya paparkan yang pertama adalah terkait perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan sebelum masuk ada pertanyaan informatif terlebih dahulu. Kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Terus untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, apakah dapat meningkatkan positif anak? Dapat. Terus pemberian penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa? Bisa ya, bisa tidak. Oke, next. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pergeseran ukuran paradigma. Jadi menurut Dr. William Kaiser, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter
karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi sebagai kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan titik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang yang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi efeknya sangat ekstrim. Jadi di sini ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Stimulus respon di sini yang pertama realitas. Kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yaitu kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol yang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai model berpikir menang kalah, sampai model berpikir menang-menangan. Pertanyaan pemateri berikutnya, menurut Bapak Ibu guru, apakah makna disiplin? Kira-kira makna disiplin menurut Bapak atau Ibu guru itu gimana? Kebiasaan. Mungkin yang lain? Terus apa makna disiplin? Pernahkah Bapak Ibu menerapkannya di kelas? Kira-kira sebenarnya kita sudah sering melaksanakan pendisiplinan di kelas. Gimana buat Bapak Ibu? Next. Apakah makna disiplin? Jadi berdasarkan dari makna Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nilai kebajikan universal. Disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini pertanyaan berikutnya, monggo disiapkan jawabannya. Sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apakah motivasi karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, atau motivasinya ingin mendapat pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan, atau ingin mendapat penghargaan? Kewajiban. Kewajiban. Menurut Pak Ari kewajiban. Mungkin yang lain? Pak Agus? Idem? Next. Jadi motivasi perilaku manusia. Dickerson dalam bukunya Restriction 10 Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi mereka menghindari adanya hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi barang berperilaku mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah salah satu motivasi yang sulit untuk diterapkan bagi semua orang, karena ini berasal dari diri kita sendiri, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Lanjut, di sini pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Memberi hukuman, teguran, atau restitusi? Ada yang restitusi, ada yang berikan teguran. Ada yang berikan hukuman atau tidak, Pak Ibu? Tidak ada ya? Karena dia kebanyakan memang hukuman, tapi seharusnya hukuman itu harusnya ditiadakan. Yang seharusnya kita lakukan pada saat anak atau murid kita melanggar aturan itu, sebaiknya kita melakukan restitusi, sebuah pendekatan. Bukan hukuman atau teguran, seharusnya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya. Baik, next. Nah, sebelum tadi ada teguran, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Di sini kita akan membahas secara detail. Yang pertama adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi prinsipnya menghukum itu adalah membuat sakit, kemudian membuat tidak nyaman, kemudian menimbulkan yang dihukum itu menjadi korban karena mendapatkan keadilan. Kemudian orang yang memperoleh hukuman atau murid tersebut akan tersakiti, perilakunya pasif, agresif akan meningkat. Itu kalau hukuman. Kalau disiplin di sini
dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konsekuensi, yang satunya adalah restitusi. Jadi kalau disiplin, konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Misalkan konsekuensi anak jika telat datang ke sekolah, maka anak harus berdiri di depan kelas. Misalkan seperti itu. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korbannya pun dapat bergantian, tidak pasti satu anak. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian merupakan problem solving, masalahnya akan terpecahkan. Jadi restitusi adalah pilihan yang alternatif yang sangat baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ruti. Jadi perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi adalah hukuman tidak terencana bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Konsekuensi bisa terencana, biasanya sudah disepakati bersama dengan kelas. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih baik. Oke, teman-teman. Ini bisa disimak terkait dengan kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu memberikan teman-teman Iva. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, jadi dari studi kasus di atas, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju atau tidak? Tidak. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Ada. Next. Nah, cobalah coba mencatat 100 kali. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Murid diminta push up hukuman. Mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena telah dalam pelajaran PJOK konsekuensi. Jadi tadi merupakan suatu hukuman. Contoh konsekuensi seperti ini, hukuman seperti ini. Nah, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah. Berarti akan memberikan hadiah ketika misal anak memperoleh hasil nilai yang baik. Jadi dihukum atau penghargaan. Jadi seorang tokoh itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan
menurut Alfikon secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi pengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak berharap ketika saya memperoleh nilai yang bagus itu karena mereka mengharapkan penghargaan, bukan merupakan motivasi intrinsik yang ada dari diri anak itu sendiri. Berarti secara tidak langsung kita memberi penghargaan kepada anak itu ternyata mengibarkan suatu hal yang negatif. Iya, secara tidak langsung ke depan akan memberikan efek yang negatif kepada peserta didik kita. Berarti kalau tak diajarkan gitu ya, Nggak usah dikasih penghargaan. nggak usah penghargaan Bagus gitu kan. Bagus, pintar seperti itu saja. Untuk diberikan suatu penghargaan seperti barang atau hadiah itu justru akan membuat kecenderungan sosial. Juga menurut saya seperti itu. Nah, di sini banyak efek-efek yang terjadi ketika kita memberikan penghargaan pada anak, memberikan hadiah. Pengaruh jangka panjang, jangka pendeknya satu, mereka mendapat penghargaan seperti ranking, maka anak yang tidak mendapat ranking akan minder, akan menjatuhkan, membuat anak menjadi down bagi mereka yang tidak memperoleh peringkat. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa? Jika penghargaan diberikan terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan kepada anak. Ketika anak melakukan kompetisi, ketika tidak ada hadiahnya, maka anak tidak akan semangat karena sudah terbiasa. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau orang diberi penghargaan, maka yang lain merasa iri ketika tidak mendapatkan penghargaan. Maka sesama teman, sesama peserta didik, mereka akan merasakan, alah, saya tidak diberi hadiah, saya diberi itu, biar itu saja yang maju. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Pekerjaan menjadi kurang kreatif ketika dinilai dengan penghargaan. Next. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi motivasi yang ada dari dalam diri anak itu ada motivasi yang sebenarnya lebih kuat daripada memberikan penghargaan seperti tadi yang bisa memberikan efek yang negatif. Nah, peraturan kelas di sini akan menimbulkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan menimbulkan lingkungan yang positif, dan lingkungan yang positif ini nanti akan terwujud budaya positif. Di sini contoh-contoh yang bisa menjadikan nilai kebajikan pada anak-anak. Misal yang pertama, peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi anak-anak akan memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti secara tidak langsung nilai yang dituju anak akan memiliki rasa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Satu, menghormati orang lain, memiliki komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Komitmen yang dan nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Next. Jadi prosedur atau urutan pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi anak-anak bebas mengemukakan pendapatnya, kemudian mencatat semua masukan dari semua anak, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, meninjau dan menyetujui dan menandatangani
warga dalam kelas tersebut. Jadi kemudian yang selanjutnya setelah tadi aktivitas adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Dr. William Glasser ada satu kebutuhan tentang kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan memiliki rasa harga diri. Kemudian selain itu ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Next, ini yang kelima, yaitu yang terakhir adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu guru bisa berperan satu sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru biasanya akan bersuara lebih lembut ketika melakukan posisi kontrol yang kedua ini. Kemudian posisi berikutnya adalah guru sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan. Jadi guru menjadi teman murid tersebut. Kemudian guru sebagai pemantau, guru mengawasi apa yang dilakukan oleh murid. Kemudian guru sebagai manajer, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Next, segitiga restitusi. Tadi Bu Ruti juga sudah sedikit banyak menyinggung terkait dengan segitiga restitusi. Jadi ketika ada seorang peserta didik, seorang anak yang membuat kesalahan, maka yang paling baik itu adalah kita tidak langsung menjustis anak tersebut bersalah, tapi kita melihat apa yang menyebabkan anak tersebut bersalah. Jadi di sini di segitiga restitusi yang kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan ini guru tidak menyalahkan murid ketika melakukan kesalahan, jadi tidak langsung menyatakan kamu salah. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua di segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahapan ini guru menanyakan alasan kepada murid kenapa melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol yang ketiga ini di segitiga restitusi adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terima kasih. Itu tadi. Jadi di segitiga restitusi, ketika anak salah, kita mencoba mendekatinya, kemudian menanyakan, kita memvalidasi. Kemudian setelah itu, ketika anak sudah memiliki rasa bahwa mereka memang bersalah, kemudian kita menanyakan sebenarnya apa yang dia inginkan. Nah, dari hasil itu nanti anak akan berubah secara otomatis menjadi pribadi yang lebih baik.
Baik, itu tadi sedikit banyak pemaparan terkait dengan budaya positif yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Di sesi yang berikutnya mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang ingin bertanya atau ingin memperjelas terkait dengan apa yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu Guru. Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan atau memperkuat yang materi yang disampaikan Pak Ahmad itu sudah sangat bagus dan memang benar kalau ketika kita menemui anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghakiminya dan kita harus restitusi dulu, menanyakan penyebabnya apa, masalahnya apa kepada siswa. Bagaimana guru sebagai fungsi kontrol guru, dan itu yang saya dapat tambahkan pada Pak Rahmat, mungkin bisa kedepannya bisa menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar tadi apa yang disampaikan ditambahkan oleh Pak Agus bahwa ketika ada murid yang salah, tentunya kita tidak boleh langsung menghakimi anak didik tersebut, kamu salah, tapi kita harus menanyakan terlebih dahulu apa yang terjadi pada anak tersebut, kemudian kita tanya penyebabnya, kemudian kita buat anak tersebut meyakini bahwa yang dilakukan itu adalah salah, kemudian kita memberikan apa seharusnya yang harus dilakukan agar anak tersebut bisa berubah menjadi hal yang baik. Mungkin dari Pak Agus tadi ada yang ingin menambahkan lagi? Pak, sedikit menambahkan tentang pernyataan yang Pak Agus sampaikan tadi. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nanti apa yang telah disampaikan Pak Agus yang sudah baik, dan apa yang telah dipaparkan Pak Ahmad tadi juga sudah sangat baik. Dan memang benar konsep pendidikan yang diajarkan di Wantoro yaitu menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, yang mampu mengarahkan anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Jadi semakin kita kesini semakin lebih baik Pak. Sebagaimana konsep budaya dan disiplin positif ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik dalam dunia pendidikan, khususnya di SDN 1 Kajar ini. Kemudian saya juga berharap agar budaya positif ini bisa kita laksanakan dengan baik demi pendidikan yang lebih baik lagi Pak. Demikian yang mungkin saya dapat himbauan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang benar tentunya pendidikan menurut konsep Ki Hajar Dewantara yaitu kita harus mendampingi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan kemudian dengan melalui budaya positif itu tadi kita berharap anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga bisa mencapai dan menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Cukup. Kalau cukup berarti pada pertemuan kali ini kita akhiri sekian. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pemaparan hasil diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.